Selamat datang di sesi pertama kelas video editing CapCut. Pada sesi ini kita akan sama-sama membangun fondasi yang paling penting dan mungkin saat ini editing itu terasa sangat sulit dan rumit buat teman-teman semua yang baru aja mengenal dunia editing video. Dan di akhir sesi ini teman-teman akan sadar bahwa prosesnya itu jauh lebih mudah dari yang teman-teman bayangkan. Tujuan pembelajaran kita di video ini adalah mengubah video mentah yang berantakan menjadi sebuah alur cerita yang bersih dan siap untuk dihias di sesi-sesi berikutnya. Kita akan belajar cara membedah video, membuang bagian yang nggak perlu dan menyusun kembali. Dan mari kita mulai kelasnya. Sebelum membuka aplikasi, teman-teman harus paham apa yang membuat video pendek, baik itu TikTok, Reels, ataupun Shorts itu berhasil. Dan hampir semua video yang viral itu memiliki struktur yang nggak terlihat. Struktur pertama itu adalah hook, 3 detik pertama yang sangat krusial. Nah, ini adalah bagian yang paling penting yang bisa merebut perhatian penonton dalam 3 detik pertama agar mereka nggak scroll. Nah, yang kedua itu adalah penyampaian yang cepat dan padat. Gak ada waktu untuk jeda panjang ataupun kata-kata seperti kayak seolah-olah kita nih lagi berpikir nih. Nah, itu semua nantinya harus kita hapus atau kita eliminasi dari video-video tersebut. Nah, inilah mengapa penting teknik memotong atau cutting itu sendiri. Dan hari ini kita akan fokus di poin yang kedua, yaitu menciptakan alur cepat, padat sebagai dasar dari segalanya. Sesuai dengan pembelajaran tadi, kita akan sama-sama belajar untuk meringkas video agar video yang kita buat tadi itu terlihat padat dan cepat. Buat teman-teman yang baru aja memulai untuk menggunakan software ataupun aplikasi CapCut, pada saat membuka teman-teman akan menemukan tampilan depan seperti ini. Untuk memudahkan teman-teman bisa langsung klik aja create project. Nanti teman-teman langsung terhubung dengan tampilan awal dari software CapCut itu sendiri. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman kuasai atau teman-teman ketahui adalah bagaimana teman-teman bisa mengimport atau file video atau bisa memasukkan file yang teman-teman ingin edit masuk ke dalam software ataupun aplikasi CapCut yang PC. Nah, ada dua step ataupun dua langkah agar file tersebut bisa diimport ataupun bisa dimasukkan ke dalam software ataupun aplikasi CapCut. Langkah yang pertama, teman-teman bisa masuk ataupun mengklik bagian media. Lalu teman-teman bisa melihat di bagian sini ada tulisan import. Lalu klik saja, kemudian teman-teman bisa cari file video ataupun file foto, musik, ataupun elemen-elemen lain. Lalu klik aja di bagian elemen tersebut, lalu pilih open. Dan step kedua adalah teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti ini. Masuk ke dalam folder, pilih file video yang teman-teman ingin import. Ketika teman-teman sudah menemukan file videonya, teman-teman bisa langsung drag file videonya langsung ke kolom ataupun ke tampilan layar import. Video tersebut sudah masuk, jadi teman-teman sudah berhasil melakukan proses pertama ataupun step awal dari proses editing video, yaitu import. Selanjutnya adalah bagaimana caranya agar kita bisa memotong file tersebut dengan rapi dan padat. Teman-teman bisa masukkan dulu file video yang sudah diimport ke bagian timeline. Buat teman-teman yang tidak tahu atau mungkin belum mengerti apa itu timeline, timeline itu sebenarnya simpelnya adalah tempat kita kerja. Kalau kita sebagai chef, ya kita memiliki dapur. Nah, timeline itu adalah dapur di mana kita bisa mengerjakan atau bisa mengolah makanan kita. Baik itu makanan pedas, manis, asin, asam, dan lain-lainnya. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk memberikan tampilan makanan atau menu yang enak. Nah, aku akan coba untuk mengimport salah satu video. Cara importing ini benar-benar simple banget. Teman-teman bisa langsung mengklik tombol plus ya, add to track. Nanti video tersebut bisa langsung masuk ke dalam timeline ataupun ke bagian-bagian dari timeline teman-teman. Atau teman-teman bisa dengan cara mendragnya langsung. Ya, kita klik videonya, tahan menggunakan mouse kiri, lalu drag ke bagian timeline. Nah, simpelnya seperti itu. Ini adalah tahapan kedua dari proses editing video. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan kualitas video yang cepat, padat, dan berisi ya. Intinya seperti itu.
Nah, step ataupun langkah awal yang teman-teman harus lakukan kalau kita mengerjakan video yang CapCut adalah tahap rough cut. Rough cut itu apa? Rough cut itu adalah mengeliminasi bagian-bagian yang nggak perlu, dalam artian kalau misalnya ada space, jeda, ataupun ada bagian teman-teman merasa bingung atau ada pengulangan-pengulangan, itu sebaiknya kita hapus dulu. Teman-teman bisa menggunakan split, lalu delete bagian kirinya yang ada helaan nafas. Kapan lo terakhir ngobrol one on one? Sehingga nggak ada lagi seperti helaan nafasnya teman-teman. Kan? Lebih enak video ini terlihat tanpa ada helaan nafas. Kapan lo terakhir ngobrol one on one sama tim lo? Beneran, gue serius nanya deh. Kapan terakhir? Nah, kalau teman-teman bisa memperbesar tampilannya dengan cara menurunkan ya di bagian kiri ini, tepat di bagian mute track ataupun audio track ini, teman-teman bisa memperbesar ukuran dari tampilan videonya ini. Nah, cara ini dengan cara melihat waveform ataupun semacam apa ya, grafik audio, semacam grafik audio ya. Jadi kita bisa menghilangkan dengan cara sangat mudah dengan melihat grafik video. Kalau teman-teman bisa lihat di sini semacam ada space yang cukup lumayan nih, kira-kira 1 detik. Ada kayak seperti kekosongan. Nah, itu bisa kita delete juga menggunakan split. Split, lalu ke bagian kanannya, di-split lagi. Setelah itu tinggal di-delete ya. Nanti filenya itu akan menyatu dengan sendirinya. Kapan terakhir lo one on one sama tim lo? Ini bukan konsepnya meeting bareng ya, atau daily meeting, atau stand up, tapi lebih kepada ngobrol pribadi, one on one. Oh, Pada ngobrol. seperti ini teman-teman bisa lihat juga ya, sini ada kayak ada seperti jarak. Nah, itu bisa dihapus terlebih dahulu sehingga durasinya maksimal, terus tampilannya juga terlihat padat. Stand up, tapi lebih kepada ngobrol. Hal itu bisa teman-teman lakukan sampai keseluruhan video. Ngobrol pribadi, one on one. Soalnya gini Bro, banyak orang mikir leader itu kalau one on one itu banyak buang waktu, nggak penting-penting amat. Padahal itu adalah momen paling tepat lu mengerti perasaan tim lu lagi gimana. Apa yang bikin mereka struggle? Dari 3 jurus tadi, aku harap teman-teman bisa menguasainya karena itu adalah step pertama yang teman-teman harus kuasai sebelum teman-teman bisa masuk ke step-step berikutnya. Semoga bermanfaat.